Baik, apa suara saya terdengar? Wah, dengar. Baik. Selamat malam, selamat datang di Short Course Masterclass Autodesk Inventor Lifting Plan and Rigging Automation Introduction. Para hadirin sekalian, kegiatan short course ini diselenggarakan oleh The Cranes Training Services. Sebelum memulai short course ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naswa Kaila Permadi, merupakan salah satu panitia dari The Cranes Training Services yang bertindak sebagai moderator. Perkenankan kami untuk membacakan terlebih dahulu rundown acara sebagai berikut. Rundown Minggu 24 Agustus 2025, pukul 16.00 sampai dengan 16.05 pembukaan oleh moderator, pukul 16.05 sampai dengan 16.10 pengantar short course oleh Bapak Didi Hidayat, pukul 16.10 sampai dengan 16.40 paparan keilmuan Masterclass Autodesk Inventor, Lifting Plan and Rigging Automation dan Introduction oleh Bapak Muhammad Amin Abil, pukul 16.40 sampai dengan 16.55 sesi tanya jawab oleh moderator dan Bapak Muhammad Amin Abil. Lalu yang terakhir 16.55 sampai dengan 17.00 penutupan doa dan foto bersama oleh moderator. Sebelum masuk ke dalam kegiatan inti dari short course ini, izinkan kami panitia membacakan panduan praktis short course ini. Pada saat online short course berlangsung, audio dan video seluruh peserta akan dinonaktifkan oleh host dan akan diaktifkan apabila diperlukan. Misalnya pada saat peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apabila mengajukan pertanyaan kepada narasumber, peserta dipersilakan untuk menekan tombol raise hand, serta diberikan waktu untuk bertanya secara live interaction setelah pemaparan materi selesai. Pertanyaan diajukan dengan mengaktifkan fitur raise hand pada bagian reaction, kemudian host akan mengaktifkan audio dan video peserta. Selanjutnya adalah chatting features, hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi antara peserta dan host atau panitia. Fitur ini dapat digunakan oleh peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan akan disampaikan oleh fasilitator pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Lalu yang terakhir, dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku selama mengikuti kegiatan online short course agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, para hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, maka selanjutnya acara akan dipandu oleh fasilitator Bapak Didi Hidayat. Kepada Bapak Didi Hidayat, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Naswa, suara saya terdengar? Jelas. Baik, terima kasih. Eh, Mohon izin peserta dan narasumber kita hari ini. Muhammad Amin Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam waktu Indonesia. Salam sejahtera dan salam sukses, salam sehat untuk semua. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih sudah berpartisipasi pada acara hari ini. Ini online short course untuk Masterclass Inventor, Autodesk Inventor, Lifting Plan, dan Rigging Automation. Jadi hari ini materi adalah untuk menjelaskan perkembangan teknologi dalam pembuatan lifting plan dengan menggunakan Inventor. Hal ini merupakan terobosan baru dalam pembuatan lifting plan karena secara umum uh, kita banyak membuat lifting plan itu dengan AutoCAD. Dan tetapi saat ini dengan
teknologi yang semakin berkembang, maka akan ada alternatif bagi rekan-rekan lifting engineer dan lifting planner untuk bisa mengembangkan kreativitas dan skill dalam membuat lifting plan. Semoga apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa memberikan perspektif yang baru dan juga menjadi langkah awal untuk mengembangkan inovasi dalam pembuatan lifting plan. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di bulan. Berdoa selesai. Uh, Baik, saya serahkan ke ruang Zoom dan waktunya kepada Mas Adil untuk menyampaikan materi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi telah memberikan waktu untuk penjelasan Masterclass Autodesk Inventor, Drifting Plan, dan Rigging Automation untuk introduction. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai eh, pembuatan lifting plan secara automation. Tapi sebelum saya melanjutkan ke ranah tersebut, saya akan sedikit menyinggung untuk peraturan atau regulasinya yang saya ambil dari link. Jadi drawing shall mention plan position in plan and elevation and digging plan before and after lift and clearly market to scale. Jadi di sini memang standarnya kita harus membuat yang benar-benar presisi. Jadi sehingga saya melakukan uh, pembuatan yang lebih presisi menggunakan 3 dimensi. Lalu lanjut untuk kontennya saya akan melakukan introduction dulu. Setelah itu 2 sketch 3D modeling, assembly, logic, drifting plan, animation, dan analisis. Ini konten-konten yang saya akan jelaskan. Jadi uh, sebelum masuk introduction, saya akan menjelaskan mengenai kulit-kulitnya dulu. Jadi 3D yang saya buat itu sudah terkonek semua. Kita bisa majukan, mundurkan, atau kita bisa edit. Ini seperti CAD block di AutoCAD. Kita bisa meninggikan, memanjangkan radius, lalu mengganti boom secara otomatis. Dari 35 ke 39,6 ke 48 kita kembalikan lagi sampai ke yang tertinggi 70,1. Ini semua ya saya otomasikan. Jadi seperti itu. Dan juga bisa diturunkan untuk hook release-nya. Kita bisa rotasi hooknya. Kita juga bisa uh, orientasikan brand kita. Jadi seperti itu. Jadi di banyak kasus seperti contoh di flare tip, saya membuat penggantian flare tip untuk di Roots. Jadi ini sedikit kritikal. Jadi saya membutuhkan uh, detail untuk desainnya. Jadi seperti itu.
Lanjut dari pembahasan tersebut. Jadi yang telah saya jelaskan tadi, untuk introduction-nya, Autodesk Inventor adalah software Computer Aided Design (CAD) 3D yang dikembangkan oleh Autodesk pada bidang lifting dan rigging. Perangkat lunak ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk pembuatan lifting plan, animasi, dan finite element analisis. File 3D modeling Autodesk Inventor dapat dikonversi ke format engineering, STEP, IGS, Parasolid SAT, maupun visualisasi, STL, OBJ, FBX, GIE, TML. Lanjut, sebelum kita membuat 3 dimensi, eh, kita juga membuat sketch 2 dimensi. Jadi di sana ada pembuatan start 2 dimensi sketch, create, modify. Saya akan jelaskan pembuatannya eh, secara kulitnya saja. Jadi di sini ada start, extrude, revolve. Tapi sebelum melakukan extrude revolve, kita harus melakukan start 2 dimensi sketch. Nah, di sini ada create, modify, pattern, constraint, insert, format. Ini seperti tampilan di uh, AutoCAD. Nah, contoh saja kita melakukan ini circle. Kita melakukan dimensi sekitar 50. Finish CAD, lalu kita mendapatkan dimensi sketch-nya seperti itu. Jadi tips 2D sketch itu pemilihan plan user coordinate system sangat berpengaruh terhadap sketch 2D yang dibuat, sehingga juga akan berpengaruh pada model 3D-nya. Lalu kedua, minimalisasikan pembuatan sketch 2D agar memudahkan pengeditan saat terjadi kesalahan. Selalu menggunakan fitur batuan untuk efisiensi waktu sehingga tidak banyak fungsi dimension yang digunakan. Lalu lanjut ke 3D modeling. 3D model adalah representasi digital dari part nyata yang dibuat secara parametrik, bisa dianalisis, divisualisasikan. Seperti create, modify, pattern. Di sini ada create, modify, dan pattern untuk mengcopy semua part atau solid. Jadi eh, kita lanjut ketiga 3D dimensinya. Contoh saja kita pakai extrude, hanya extrude seperti ini. Nah, jadi kalau untuk di 3D plan-nya, untuk permodelingannya ini seperti Autodesk, AutoCAD sama, cuman ini bentuknya 3 dimensi. Di dalam ini saya ada beberapa part untuk pembuatannya. Sebenarnya saya eh, gabungkan semua pembuatan ini jadi satu master. Di masternya ini dari master eh, master 3D ini saya pecah menjadi assembly. Nanti saya akan terangkan jelasnya assembly. Jadi pembuatan sketchnya itu ini untuk bagian crawlernya. Macam-macam saya buat untuk sketchnya. Pembuatan sketch juga saya biasanya ekspor dari AutoCAD. Jadi AutoCAD kita bisa sketch di AutoCAD bisa kita import ke Autodesk Inventor karena memang masih satu tempat Autodesk-nya. Sorry. Lalu saya lanjut ke assembly. Di sini ada untuk assembly itu perakitan teman-teman. Jadi kita membuat part 1, part 2, part 3 seperti boom ini, part 1, part 2, part 3 itu kita gabungkan di assembly. Jadi untuk assembly sendiri itu digunakan untuk merakit
Kan ada beberapa tools di sini: assembly, design, 3D model, sketch, anotasi, inspect, dan macam-macam bermacam lainnya. Tapi saya akan membahas assembly, design, 3D model, sketch, environments. Jadi assembly digunakan untuk merakit beberapa part komponen menjadi satu kesatuan produk. Di sini kita bisa memberikan constraint seperti match, plus, insert agar posisi antar part sesuai atau connect. Lalu kedua, desain digunakan untuk memanggil desain yang kita inginkan seperti frame, fasten, power transmission, spring. Tersedia juga perhitungan dan analisa desainnya. Di sini ada perhitungan spring, perhitungan roller, perhitungan gear screw, atau power. eh, di desain ini banyak sekali fungsinya. Jadi lanjut lagi ke 3D model untuk di assembly. Assembly terdapat 3D model dan juga sketch-nya. Jadi saya akan jelaskan penggunaan untuk komponen adaptif. Jadi dapat menyesuaikan pergerakan antar part sehingga hal ini dapat memudahkan untuk pembuatan part. Contoh kasus sling ataupun kabel. Jadi slingnya ini saya membuat di uh, 3D model di assembly ini. Lalu agar dia bisa fleksibel. Lalu sketch digunakan sebelum proses tiga dimensi model yang dibentuk, menentukan plan dan membuat sketch yang dapat dihubungkan pada part atau assembly yang telah kita buat sebelumnya. Lalu yang kelima ada environment. Di sana merupakan area kerja khusus untuk analisis atau fungsi tambahan seperti stress analysis, dynamic simulation, sheet metal weldment, tube and pipe, mold design, dan lain-lain. Saya akan terangkan di assembly ini. Jadi ada uh, assembly. Di sini kita bisa memanggil part yang mau kita ambil. Misalnya seperti lifting lug ini, kita bisa panggil. Lalu kita bisa join constraint atau pattern, mirror, copy, dan sebagainya. Jadi di sini ada join constraint untuk menyatukan part. Lalu ada desain tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi jika teman-teman ingin memanggil uh, bolt atau insert frame, bisa melakukan sesuai standar-standar yang ada di sini. Lalu frame analysis, terus ada power transmission. Di sini beberapa kalkulator tersedia untuk pengereman, disc brake, dan lain-lain khusus untuk engineering. Lalu ada compression spring ya. Di sini juga ada perhitungannya juga. Lalu 3D model yang saya bilang adaptif tadi, bisa fleksibel terhadap beberapa part yang digerakkan. Ada adaptation untuk melakukan pengukuran secara 3 dimensi. Lalu ada inspect, tools, dan lainnya. Di sini juga ada environment untuk dynamic simulation, stress analysis, frame analysis, Inventor Studio ini untuk pembuatan animasi, dan sebagainya. Lalu iLogic, jadi fitur otomatis desain berbasis logika yang mengontrol dan mengubah model inventor secara otomatis menggunakan aturan rules, parameter, dan formulir. Jadi sebelum membuat iLogic atau logika dasarnya, kita harus membuat parametersnya dulu, lalu rules, lalu form. Ini form ini seperti antarmuka pengguna Google. Jadi parameter, kita membuat parameter, lalu kita membuat rules, setelah itu form, dikembalikan lagi ke parameter seperti itu. Jadi contohnya seperti lifting lug ini, saya sudah
lakukan pemodelan rules-nya di sini. Rules, di sini sudah saya masukkan beberapa code, lalu fungsi efeknya. Di parameternya, di sini sudah saya masukkan di user parameter, eh, beberapa saya sudah masukkan di sini, sehingga output yang saya dapatkan yaitu working load limit. Jadi jika saya ingin menggunakan 25 ton, dia akan berubah secara otomatis. Saya akan menggunakan lainnya seperti 85 ton. Oh, contoh kasus yang kecil-kecil saja, 2 ton, jadi kecil. Jadi seperti itu. Ini jika saya analisa langsung, dia akan sesuai. Dan cycle-nya juga sudah saya sesuaikan di sini menurut di table cycle sendiri itu, working load cycle sendiri. Jadi itu iLogic, eh, juga iLogic terdapat di sini, rekan-rekan. Jadi saya memasukkan wheel calculation di sini secara otomatis. Main keren data, di load chart-nya, crane setup bisa kita edit di sini, chip, mass, rigging setup-nya, tackle-nya berapa, jadi number of pulse-nya berapa, kita masukkan di sini. Sini juga sudah ada saya masukkan table untuk cycle. Jadi result-nya juga kita bisa ketahui jika kita masukkan ke setup data tackle 1 hook block, tackle 2 bow hook, tackle 3 webbing sling, dan beberapa item yang kita pakai. Lalu ada juga di sini setelah kita masukkan semua, ada juga setting faktor di sini seperti kontingensi faktor, kita bisa adjust sesuai dengan standar di perusahaan masing-masing atau di onshore atau offshore. DAF faktor juga seperti itu. Jadi ini sudah masuk ke dalam kategori iLogic. Itu juga ada tension sling juga kita bisa mengukur di sini. GBP juga kita bisa melakukan perhitungan GBP di inventor ini secara ringkas. Lalu untuk lifting plan, lifting plan flash view digunakan untuk membuat tampilan ortografis atau tampilan khusus dari part assembly ke dalam sheet drawing. Flash view juga adalah perintah untuk menambahkan tampilan dua dimensi dari model 3D ke dalam drawing dengan format IDW atau DWG. Terus annotate. Annotate adalah fitur yang digunakan untuk menambahkan keterangan atau informasi pada gambar 2D maupun model 3D. Tujuannya agar gambar siap disajikan dokumen teknik atau lifting plan. Jadi seperti saya mengambil contoh kasus ini. Kita scale, atau kita bisa tulis di sini 1:300. Kita bisa tulis di sini elevation view. Elevation view-nya sudah kita dapatkan di sini. Lalu kita juga bisa tarik untuk mendapatkan view lainnya. Di ke atas, plan view, samping sini, samping sini. Untuk bawah tidak ada ya karena ground. Lihat. Jadi seperti itu. Jika kita melakukan apa namanya perubahan, kita bisa langsung merubah di sini.
atau rekan-rekan. Orientasikan ke dalam, tarik ring radiusnya. Oh, di sini ketinggian mungkin kan. Kita pakai 48,8. Tarik quick release. Working radiusnya kita tarik sesuai 16. Nah, ini kurang center, kita bisa orientasikan aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, otomatis yang di eh, sini akan ikut terupdate juga. Ya, seperti ini. Ini biasanya kita taruh di atas samping sini. Ini bisa kita break. Atau kita delete juga bisa. Biar kita menambahkan judul di sini. Plan view. Oh, sorry. Ini bukan kesalahan. Kesalahan pemanggilannya. Saya mengambil keren yang lain. 300 plan view. Nah, ini bisa kita ubah pandangannya langsung dari sana saja. Dari kotak itu. Ini judulnya bisa kita tarik ke bawah. Oke. Ini kita hapus saja. Jika kita ingin menampilkan 3D-nya, bisa tinggal tarik seperti ini. Lihat. Atau kita warnain seperti ini. Sudah bisa. Jadi sangat cepat untuk pembuatan eh, dua dimensinya untuk pembuatan lifting plan yang. Jadi di sini eh, juga kita bisa cek grupnya sesuai material yang diangkat tadi. Kita cek di sini masanya, kita open. Ini kita bisa cek properties, physical, dan saya bisa cek di sini 13 ton, 174 kilo. Kita anggap kalau kita copy ini, lalu kita masukkan ke dalam lifting plan dari wind calculation yang kita taruh di sini, eh, beratnya, lalu plat tadi berbentuk silinder, kita bisa pakai yang satu. Kalau kita update di sini, otomatis berganti ya, rekan-rekan. Sini. Lalu main crane data di sini sudah eh, terupdate juga type of materialnya. Lalu kita cek tadi 48 di radius maksimal. Cek lagi tadi radius. Sorry.
radius 16, 160. Berarti kita eh, ambil maksimalnya saja, teman-teman. Karena di situ ada koma-komanya. Atau bisa kita majukan sedikit lagi agar menjadi 16. Itu juga bisa. Kalau saya lebih ingin detail, saya jadikan 16 misalnya. Tapi karena ini masih training, mungkin eh, aku meringkasnya saja ya dari 48, jadi kita ketemu total 59 ton kapasitas. Sini train setupnya, dan modelnya kita tuliskan Belco 7250S. Keren. Lalu masnya kita kosong, jeepnya kita kosong, membrumnya kita isi di sini 48,8. Boom angle-nya nanti kita isi setelah kita mengukur di 7,1, 97,1 ton di sini. Lalu working radius 16, di sini kita ketemu 59 ton. Lalu rigging setup, kita cek tadi berapa rigging. Di sini ada 6 rigging. Jadi kita tinggal scroll atau drag ke 6. Hook block weight, kita pastikan ini sama. Tackle-nya juga disamakan. Lalu kontingensi, ada faktor. Kalau kita update data rigging, update. Untuk mengeceknya bisa kita cek di bawah. Sini presentasi of chart capacity-nya masih di sekitar 31%, 31,64%. Jadi ini masih aman untuk diangkat. Jadi di sini kita bisa update, langsung berubah. Oke. Jadi dari situ kita bisa mempercepat datanya untuk diinputkan, lalu annotation, dimensi, kita bisa tinggal klik di sini, di mana dimensinya kita bisa aja seperti ini atau memakai chain seperti ini. Seperti ini. Jadi langsung otomatis secara cepat pembuatan dimensinya. Bagaimana dengan tampilannya ini kan tidak tampak, maksud saya tidak seperti dua dimensi. Jadi kita bisa ubah suatu pandangannya yang sesuai. Mungkin saja gini, kita copy filenya, pastekan di sini. Di sini ada pilihan untuk custom view orientation. Jadi klik di sini. Jadi ini sesuai lah. Kita juga bisa mengatur. Jadi teman-teman atau rekan-rekan bisa memakai yang tampak virtualnya atau dari segi float plan-nya ini. Kalau saya lebih karena ini silinder, saya memakai yang atas ini. Seperti itu. Jadi macam-macam teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu kita ke animation. Jadi animation adalah fitur untuk membuat gerakan atau simulasi visual dari assembly agar perilaku mekanisnya bisa dilihat sebelum eksekusi. Animasi dapat digunakan sebagai acuan saat eksekusi di lapangan ataupun dokumentasi perusahaan. Jadi ini
hasil aktualnya, dan ini animasi saya sebelumnya. Jadi hampir akurat ya, 98% akurat. Untuk saya pribadi itu 98% akurat. Jadi saya contohkan animasinya. Saya contohkan yang tadi ya, kawan-kawan. Nah, ini disambut dengan chain block, tapi saya tidak mementionnya karena dilakukan di area yang sempit. Nah, ada juga eh, yang lainnya, contoh kasus seperti ini. Tadi juga tidak detail karena tray-nya juga tidak saya ikutkan. Kalau di sini, nah, saya masukkan di step 1, step 2 seperti itu. Jadi di sini tray-nya dilepas. Step 2 di sini saya melakukan tilting. Boom down dan dipasang. Di sini beratnya sekitar 54 ton. Oke, jadi itu sekilas dari animasinya. Lanjut ke analisis. Flash analysis adalah fitur untuk menganalisis kekuatan dan perilaku mekanis part atau assembly saat diberikan beban atau gaya. Tujuannya agar desain aman dan efisien sebelum diproduksi. Langkah dasar, pilih model, part, assembly, tetapkan material, tentukan beban, force, pressure, torque, dan constraint, fix, pin, slider. Lalu keempat, jalankan analisis untuk melihat hasil tegangan, deformasi, dan safety faktornya. Jadi saya akan tunjukkan bagian ini. Jadi di bagian environment tadi saya melakukan stress analysis untuk lifting lag. Contoh kasus lifting lag. Jadi saya fix di sini karena bagian ini yang akan dilas. Lalu kita kasih gaya gayanya ke atas. 2 ton itu 2000 kali 9,82. Oke. Lalu kita mesh, kita kasih local mesh juga di bagian sini. Kita 0,05. Update mesh. Nah, jadi rata di bagian sini, teman-teman. Jadi kita simulasi, langsung melakukan simulasi. Nah, ini untuk kapasitas 2 ton. Kita cek langsung ke safety faktornya, masih di sekitaran faktor 4. Ini masih sangat aman. Kalau untuk melakukan tarikan vertikal. Bagaimana dengan horizontal? Kita cek melakukan loads-nya secara manual. Edit for di sini. Nah, di sini ada use vector komponen. Jadi teman-teman atau rekan-rekan bisa menghitung fx, fy, fz, fz-nya.
Jadi bisa dimasukkan di sini. Jadi seperti itu untuk melakukan untuk mengetahui course dari berbagai arah. Kita melakukan manual. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Cukup sekian mungkin dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya. Iya, Pak. Dari Baik, Bapak terima siapa? kasih Pak Muhammad Amin. Saya dari Fatah Budiandoko. Ya, Iya, Pak. ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas paparannya luar biasa. Ini cukup membantu sekali kalau pembuatan lifting plan, Mbak. Nah, mungkin saya tadi agak terlambat, jadi saya belum paham ya. Ini kan keren ini kan sudah drawing keren ini kan sudah ada ya. Ini kita buat sendiri sebelumnya atau sudah tersediakan oleh program aplikasinya ini? Nah, aneh, Oh, kalau boleh tahu. kalau untuk kerennya manual bikin sendiri, Pak. Tapi ada beberapa perusahaan seperti Tadano yang memberikan gratis untuk 3D-nya, ya Hmm. kan? Sudah juga dari HS HSC Crane, Hmm. ya, Sumitomo itu memberikan gratis, Pak. Ada juga di beberapa website seperti yang gratis ya, Pak ya. Iya. Itu GrabCAD ada sebagian. Kalau yang berbayar ada di Turbo Squid begitu. Kalau saya ini eh, membuat dari awal, Pak, dari flowchart yang saya konversikan ke Hmm. AutoCAD, AutoCAD saya olah lagi ke Autodesk Inventor gitu. Oke. Berarti pembuatannya di AutoCAD dulu ya, Mas. Setelah Iya, itu baru benar. diimport ke eh, Inventor. Iya, karena saya Hmm. kan mau mengambil sketnya atau vektornya saja di eh, flowchart. Contohnya kan kayak flowchart ini, Pak. Nah, Hmm. saya ngambil ini flowchart di Gobelco ini. Nah, ini saya pecah di AutoCAD dulu. Setelah saya pecah AutoCAD, saya hilangkan semua warna-warnanya ya kan. Saya eh, convert lagi ke Autodesk Inventor seperti itu. Lalu saya extrude manual. Terus ini lagi, Mas. Kalau kita membuat sendiri ini kan, kalau sekilas saya lihat tadi untuk kalkulasi safety factor dan sebagainya kan muncul secara otomatis ya dari program aplikasinya ya. Iya, Pak. Nah, dengan kita menempatkan beban dan sebagainya, radius. Nah, kalau kita membuat kren seperti ini, itu juga mengconsider berat berat kren per partnya enggak? Misalnya crawlernya ini berapa ton, berarti kita buat seperti itu agar COG-nya, center of gravity dari krennya ini sesuai dengan hampir atau mendekati dengan aktualnya itu. Nah, itu Oh, gimana Mas kok caranya? kalau untuk karena saya ngambilnya dari sini, Pak, saya cuma dapat informasi dari dimensi utamanya saja, nggak sampai detail. Seperti kayak boom kan ada thickness-nya. Setiap boom juga, setiap boom ditambahkan, thickness-nya kan berbeda-beda. Nah, itu dari Hmm. pembuat keren kan mengetahui, tapi kalau dari saya tidak mengetahui. Mungkin eh, itu sih jawabannya. Jadi tidak bisa mendapatkan COG yang aktual. Tapi bisa ditempatkan ya. Kalau di keren kan ada nih posisi XY, XY-nya dari COD gitu kan. Ya, Bisa nggak kita nah, menempatkan COG itu terkonsentrasi di titik itu gitu kira. Ya. oh.
kalau untuk kerennya sendiri tidak bisa, Pak. Tapi kalau untuk jadi kita melakukan detailing untuk pengangkatan apa pendesainan kren, eh, sorry, pendesainan materialnya, ya kan? Jadi didapatkan COG-nya. Kalau misalnya digambar tidak didapatkan. Tapi kalau untuk Hmm, kerennya sendiri tidak bisa, Pak, karena detailingnya pun kita sebagai pengguna kren tidak mengetahui juga, Pak. Kan ini kalau dibilang kan resepnya si pembuat kerennya sendiri. Jadi kita juga nggak iya, tahu iya. ketebalannya seperti apa. Berarti nanti COG yang terbentuk itu nanti automatically sesuai dengan desain yang kita buat gitu ya. Setelah kita Ya, assembly gitu kan. ya. Kalau pemilihan Hmm, material atau solid langsung itu tidak bisa. ya, ya. Hmm, Karena itu kan nanti dalam perhitungan akan mempengaruhi kekuatan dari ini Mas ya. Stability dari kerennya itu kan ya. keren. Ya, Hmm, oke, oke. Baik, itu saja Mas. Mas, terima kasih. ya Pak. Mungkin rekan-rekan ada lagi yang bertanya. Ya, Kalau boleh tanya lagi. oke Pak, boleh. Monggo Kalau Pak. boleh. Ya, tanya pengalaman saja, Mas. Apa? Amin. Ini kan pada saat membuat keren tiga dimensi dan sebagainya selesai ya kan, terus membuat lifting plan dengan radius dan panjang boom sekian gitu ya. Nah, Ya, pernah enggak pada saat dikompil apa safety faktornya itu ya kan, itu ternyata agak berbeda dengan kalau kita hitung secara manual misalnya. oh, saya sudah melakukan perhitungan ini di beberapa proyek di UAI kan Pak, di Ras Al Khaimah dan di mana namanya di Ruwais di Atno. Saya menggunakan ini ya aman-aman saja Pak, tidak ada anu. Ya, saya kalkulasi juga manual pun eh, beda nggak jauh beda, cuman beda 0,00 0,0 sekian gitu. Itu pembedanya kalau hitung manual. Tapi kalau saya memakai ini iLogic ini itu lebih akurat, Pak. Karena saya buat kalkulator di dalamnya. Jadi kalau kita kan cuma mengambil 0,030 di belakang koma ya kan. Kalau ini langsung semua koma di belakang itu diambil semua di Autodesk Inventor pakai iLogic ini. Gitu. Lebih akurat sih. Iya. Karena mungkin resikonya di kami ya pada saat kita kan mungkin masih pemula gitu ya. Kalau Oke. membuat atau mendesain keren, mendrawing keren tiga dimensi ini mungkin apa ya, untuk mendekati aktual kan mungkin agak susah ya. Mungkin ada beberapa part yang tidak apa kita masukkan sehingga berat kerennya, eh, berat boom dan sebagainya mungkin tidak sama dengan aktual. Otomatis kan pada Ya, saat kita nanti menghitung eh, kekuatan stabilitas dari keren itu akan berpengaruh sekali dari desain drawing yang kita eh, apa desain model yang kita buat gitu. ya, Nah, benar gimana Pak. untuk mengantisipasi itu? Ada nggak caranya agar desain keren yang kita buat itu walaupun tidak begitu sempurna ya, secara Oke. berat dan COG-nya itu bisa mewakili keren yang dari manufakturnya gitu. Ya, kalau untuk saran dari saya ya kita harus beli blueprintnya dari eh, kerennya itu. Jadi kita benar-benar membuat detail sedetail-detail mungkin mengikuti blueprint dari eh, pembuat keren itu sendiri, Pak. Jadi seperti itu. Kalau Hmm, kalau iya. dari saya kan hanya visualisasi. Jadi kalau misalnya kayak mobil keren tuh, kalau dipakai dia
konfigurasi long boom kan pasti ada bending. Nah, kalau 3D ini tidak ada bendingnya. Nah, mungkin itu kekurangannya. Seperti dua dimensi. Mungkin itu saja kekurangannya itu. Kita tidak bisa memprediksi bendingnya ini seberapa jauh. Nah, itu kekurangannya. Kalau kita memakai long boom. Oke, oke. Baik, terima kasih Mas. Oke. Oke, Monggo yang terima lainnya. kasih Mas Handoko. Ini ada dari Mas Eka Putra. Silakan, Mas Eka. Ada pakai istilahnya ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam dari sini, Pak Mas Amin. Mau Ya, Pak. nanya, Mas, terkait iLogic tadi. Itu kan tadi sekilas saya lihat ada coding dulu ya kalau kita mau bikin dari awal atau seperti apa itu, Mas? Apakah langsung disediakan atau kita bisa merefer atau mengambil dari mana, Mas? Membuat dari awal tidak bisa merefer Hmm, dari ya jadi perhitungan matematis seperti perhitungan tension sling itu saya ngambil perhitungan matematisnya, saya masukkan di iLogic, saya membuat GUI-nya, lalu saya terapkan di lifting plan. Jadi membuat dari nol juga, Pak. Tapi kalau misalnya sudah dibuat lalu saya bagi-bagikan seperti itu ya bisa-bisa saja, Pak. itu artinya kita sekali desain di awal bisa dipakai terus ya, Mas? Ya, template. Template ya. Oh, oke. Ya, Jadi bisa beda keren nanti bisa disesuaikan, bisa langsung menggunakan yang sama gitu ya. benar-benar, Pak. Itu artinya kita harus kurang lebih sedikit paham bahasa program gitu ya, Mas? eh nggak eh, nggak terlalu ribet ya Pak ya, karena Oh gitu. fungsinya itu cuman pakai if segala macam tambah plus sekali kan tetap pakai apa namanya, pakai bintang, pakai bagi ya slice gitu, Oke, sama. oke, oke, baik, baik. Memang sangat menarik ya. iLogic ini sangat bisa mempersingkat waktu dan memudahkan ya tiap tiap pekerjaannya. Apalagi dia sekali desain di awal dan bisa menjadi template untuk seluruh pekerjaan ya berarti. Iya, bisa sampai eh, project yang panjang pun bisa kita pakai Pak gitu. So Nah, next cuman project tadi juga bisa. kalau perhitungan GBP atau pressure-nya itu kan Mm-mm. benar ya tadi kait Pak Fata bilang eh, dengan visualisasi tiga dimensi ini otomatis kan berat kerennya beda nih Pak sama aktual sama Mm-mm. apa sama buku lah misalnya gitu kan. Itu ada penyesuaian nggak ya kalau di GBP-nya kita input manual berat kerennya atau seperti apa Pak tadi? Kalau GBP yang saya eh, pengalaman saya di sini saya menggunakan third party, Pak. Jadi nggak Hmm, bisa langsung pakai data di Autodesk ini. Jadi ada hasilnya dulu di buku, ya kan? Setelah itu baru dimasukkan. aktual-aktualnya ya dimasukkan secara Oh berarti otomatis tetap ya. eh, karena karena memang tadi concernnya material dan beratnya kan otomatis beda ya sama buku ya. Ya, Jadi benar, tetap kita Pak. menggunakan yang lain atau hitung manual baru kita input manual berarti ya. Ya, Ya, baik. Terima kasih Mas Amin. oke, oke, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Mas, Boleh, boleh. mungkin Saya saya kembalikan kembalikan dulu dulu ke ke moderator. Ya, Mas Ya, baik. Bruno. Di sini ada Pak Petrus sama M. Dias. Yang mana dulu mungkin dari Pak moderator? Petrus lebih dulu. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Pak Amin. Sungguh ini luar biasa. Saya members di Halloween ya. Ini yang saya tunggu-tunggu ya. Sebab saya instruktur juga di Politeknik Negeri Ambon ya. Saya mengajar juga kuliah kinematika dinamika. Nah ini berhubungan sekali dengan pesawat angkat.
ini sungguh luar biasa ya. Sudah semakin canggih ya. Saya sedikit cerita waktu saya STM itu ilmu gaya yang kami pelajari. Namun ada tingkatan dan sekarang sudah semakin canggih. Mas Amin, ini luar biasa. Saya dari masa aktif dulu dari PT Biro Klasifikasi dulu di Jakarta. Saya inspeksi keren, ya saya manual semua. Namun setelah saya mengikuti ini, terima kasih kepada Edi saya diundang. Ini sangat luar biasa ini. Berbagai macam keren, jenis dan pabrik pembuat. Nah ini saya ingin bertanya sedikit, banyak juga nggak apa-apa ya. Nah nanti bagaimana dengan software seandainya kita membutuhkan apa yang perlu kita entry dan lain-lain ya. Jujur saja saya melihat teman-teman di teknik sipil juga menggunakan AutoCAD ya. Saya iri begitu. Setelah saya melihat dan diundang oleh Pak Dedi, wah ini luar biasa. Saya mesti belajar lagi. Jadi Pak Amin sekali lagi terima kasih. Mohon arahannya. Saya walaupun sudah senior tetapi saya mau belajar karena ini teknologi yang canggih. Mohon arahannya nanti saya minta email. Ya kalau memang eh, berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk mendapatkan software dan arahan. Saya siap. Nanti akan saya transfer. Saya sudah bicarakan dengan Pak Didi. Dan kalau memang nanti dapat sertifikatnya, saya juga ingin referensi ke saya. Luar Baik, biasa ya Pak Amin dan teman-teman yang hadir ini. eh, saya ingat ada waktu itu Pak Dedi juga pernah menyelenggarakan di Hotel Borobudur di tahun 2022. Cuma saya nggak sempat hadir waktu itu. Ya saya berharap saya bisa ikut tapi saya ada pekerjaan di eh, PLTMG Jepara. Saya instruktur di sana untuk bersama dengan Lemnaker untuk crane operator. Jadi saya nggak sempat di hari yang sama. Namun saat ini saya diberi kesempatan sungguh luar biasa. Saya eh, apa namanya? Saya senang sekali ini teknologi yang luar biasa. Mohon arahan. Saya mau belajar begitu. Terima kasih Pak Dedi dan Pak Amin dan teman-teman panitia eh, Dekren dan baik, Pak. Aloi. Terima kasih. Mohon arahan. Terima kasih. Sukses. Salam sehat. Amin. Terima kasih, Pak. Ya dari M. Dias, Iya, selamat malam Pak. ya, Saya ingin menanyakan, ini kan inventor dari Autodesk ya, satu ya, software kan, sama CAD sama Revit. Yang masalahnya ini kalau integrasi dari Revit ke inventor bisa nggak? Saya buat modelnya di Revit, baru saya import atau ekspor ke inventor, itu saya pakai model tersebut, nggak perlu buat dari awal lagi. oh gitu. Kalau di Revit bisa diekspor ke ST, STEP, mungkin itu bisa. Visual juga bisa, cuman visual nanti hasil view-nya itu pecah-pecah, Kak Dias. Bisa Ya saja biasanya jika kan mm, biasanya kan dari inventor tuh biasa dibuat modelnya dulu di inventor, baru kan bisa dibuat diimport ke diekspor ke Infraworks. Kalau ada kami untuk penggabungan model itu biasa di Infraworks gitu kan. Hanya saja model-modelnya terbatas gitu, tidak tidak bisa banyak yang tidak bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan lapangan seperti jembatan, girdernya. mm. Maksud saya itu tadi, adakah caranya supaya bisa Kalau oke bisa. Saya pernah dari Revit, saya coba masukkan ke FBX. Setelah dari FBX itu nanti saya import lagi, saya buka di 3ds Max. Dari 3D, 3ds Max bisa saya pakai, saya ekspor ke
inventor, tapi itu bukan untuk file engineering, Mas. Jadi hanya untuk file visualisasi saja, cuman bisa di render begitu. Kalau ya Kalau kalau di Autodesk ini assembly kan ada masih bisa. file file integrasinya kan ada IFC ya. Di Iya, ada Inventor juga. ada juga kan IFC kan. Ada juga, Mas. Kalau itu udah pernah nyoba Mas, yang dari kayak dari Revit dirubah ke IFC baru dibuka di Inventor. Inventor. Oh, kalau dari Revit pernah itu saya, tapi saya jembatani dengan 3ds Max gitu. 3ds Max kan masih satu dari Autodesk juga. Jadi saya ada jembatannya juga, nggak bisa langsung dari Revit ke Inventor. Tapi kalau Inventor ke Revit itu bisa. Hmm. Kalau yang Jadi gitu sih. file IFC-nya tadi Mas, misalnya dari Revit kan bisa dirubah ke IFC, IFC kan bisa Mm-mm. dirubah ke rata-rata Autodesk kan bisa bisa IFC ya. Iya ya. Ya, apalagi yang terbaru ini kan, udah BIM gini kan. Kita bisa cek di sini ya importnya. Nah, di sini file-file yang bisa diimport dari IFC. Kalau di sini IFC mungkin tidak ada IFC di sini, Mas. Oh Jadi itu ada Revit biasanya Project Files itu, um, RVT. RPT. Ya Revit Project File itu bisa berarti Ah ya. ya, ya bisa. Masalahnya itu tadi kayak eh, material-materialnya terikut juga atau enggak gitu dia Mas, sama volumenya. Kalau di Revit kan bisa ya, materialnya bisa Hmm. dipilih, volumenya sudah tertera jelas. Kalau di sini terikut nggak tuh itu tadi bawaan dari Saya belum Revitnya tadi? belum pernah coba sih, Mas, dari Revit dari file Revit ke Inventor untuk apa ya file engineering, tapi saya cuma pernah pakai file visualisasinya saja. Mungkin kalau misalnya Masnya mau coba atau searching bisa atau tidak, pengalaman saya sih belum pernah sih, Mas, ya, karena saya cuma visualisasinya saja, itu tidak bisa dianalisa atau dimodelkan dynamic. Jadi gitu sih pengalaman saya. Tapi kalau misalnya dengan mau coba, ya bisa dibuktikan di eh, assembly ini untuk mengimportnya gitu. Ya, soalnya gini Mas, nah itu kan kita ngindari 2 kali kerja ya. Kalau saya modelkan Mm-mm. ulang juga, ya kan sia-sia gitu. Sementara modelnya udah ada gitu kan. Nah itu Ya. kan ini Inventor ini kan udah nggak masuk AEC lagi. Eh, di 2023 itu kan masih ada, masih masuk AEC yang kayak Revit, Civil 3D, Naviswork, Infrawork sama Inventor. Tapi udah Hmm? semenjak 2024 saya lihat udah nggak udah keluar dari AEC dia udah kayak beli sendiri produk sendiri gitu. Harganya kan Gitu. lumayan mahal juga Mas kalau lisensinya per tahun. Hmm. Iya, Jadi Mas. pun kalau mau nyoba kan kita harus nyoba ini trial 30 hari. Ya, trial 30 hari. Tapi ya pengalaman saya untuk Revit ya gitu, saya cuman visualnya saja, tidak pernah melakukan pengeksporan secara material dan volume yang bisa menghitung berat masanya ya. Ya. Hmm, gitu. Ya, baik Mas. Terima kasih banyak Mas atas informasinya. Oke, Mas. Sama-sama. Oke, dari Mas Purnomo mungkin.
Halo, selamat sore Mas. Mas Abil. Ya, selamat sore. Ya, jadi dari melihat penjelasan tadi, saya sangat takjub ya. Ya, jadi melihat ini seperti kita membuat satu untuk semua udah komplit. Jadi dengan mempelajari metode Mas Abil ini, eh, apa ya, kita sudah bisa mm, menuju kemana-mana, bisa ke dua dimensinya, kemudian kita bisa analisis pula. Itu juga sangat berkaitan dengan kegiatan lifting kita kan. Kemudian saya paling tertarik pada saat menjadikan modeling 3D ini diterapkan, maksudnya diterapkan dijadikan lifting plan, dijadikan lifting plan itu mainnya hanya tarik-tarik aja, tarik ke kanan ya jadi uh, left view, tarik ke kiri jadi right view, tarik ke atas jadi top view gitu ya. Kemudian tarik isometrik jadi isometrik ya itu. Tapi dengan melihat itu sepertinya juga tidak akan langsung bisa kita seperti itu. Tentunya sepertinya ada beberapa kelas sepertinya yang harus Mas Abil buka ya. Kalau seperti ini, apalagi tentang saya menganggap bahwa modeling Mas Abil ini sudah, saya bisa bilang ini adalah dynamic block. Nah, kalau di AutoCAD saya dua dimensi aja sih, itu sudah otomatis saya sama seperti Mas Abil, mungkin kalau di dua dimensi lebih banyak ininya tambahannya, karena keterbatasan tiga dimensi jadi masih harus kita copy beberapa kan. Tapi itu sudah terobosan baru, benar-benar kata Pak Dedi tadi. Ini adalah sebuah terobosan baru karena dari beberapa apa yang saya lihat, perhatikan di dunia internasional itu ada beberapa orang yang bisa seperti itu, namun masih belum menampilkan yang sedetail seperti ini. Nah, jadi saya pikir sangat bagus sekali dengan kehadirannya Mas Abil ini di lingkungan kita ini. Kita bisa lebih banyak wawasan dan lebih bisa uh, melakukan terobosan juga. Itu aja Mas. Mas, kami tunggu untuk uh, apa ya, seperti mungkin bisa dibilang kelas gitu ya. Iya, ya, saya sangat tertarik untuk mempelajari inventory ini. Itu aja saya Mas. Oke, terima kasih Mas Purnomo atas masukannya. Ya, mungkin bisa kita langsung tanyakan ke Dedi gimana. eh, Kalau dari saya sendiri sih, saya eh, Ya, percaya diri ya, cukup percaya diri ya untuk melakukan ya mengajar itu seperti nanti ini. ada buat lanjutan nih buat teman-teman kita, terutama teman kita yang di Alloy. Jadi semangatnya kita bisa sharing ilmu. Jadi kita sama-sama di teman-teman Alloy bisa dibilang go internasional, bisa luar negeri. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Jadi ini teman-teman kita juga ada dari Alloy chapter UI ya, Mas Namir, ya DJ. Harapannya juga nanti teman-teman kita yang ada di luar itu juga bisa bawa gitu. Mungkin bisa share dulu atau pengalaman juga nanti bisa bikin semacam guidance gitu ya. Supaya bagaimana kita bisa sama-sama membawa nama Indonesia gitu di internasional. Jadi bisa juga dengan kemajuan perkembangan teknologi ini bisa kita lebih kuat, terutama nanti hal itu kuatan ya, asosiasi dan juga didukung juga dengan nanti dari sumber daya manusia yang akan
dengan mumpuni gitu ya, secara di dunia lifting secara internasional. Oke. Masih ada Mas Namir itu yang angkat tangan. Mas Abil, silakan Mas Namir. Halo, Assalamualaikum Mas Abil. Mau bertanya. Saya tertarik dengan kecepatan pembuatan lifting plan ini ya. Karena kita di EDNOC ini, traffic pembuatan lifting plan itu sangat ini sekali, sangat tinggi sekali sehingga membutuhkan kecepatan. Saya lihat mungkin dalam 1 jam ini bisa membuat sekitar 2 lifting plan atau lebih ya. Eh, karena kita juga kan selalu execute di lapangan. Jadi mungkin punya waktu hanya 1 jam di kantor itu untuk membuat meeting plan. Adakah library yang disediakan seperti crane library-nya, tipe-tipe crane-nya? Itu aja Mas Abil dari saya. Ya, terima kasih, Namir. Eh, untuk saya sendiri ya, sebelum saya melakukan eh, pelaksanaan kerja di sana, saya harus tahu dulu tren apa yang saya harus pakai agar saya apa ya, prepare dulu sebelum saya melakukan pekerjaan. Jadi semisal di wilayah A ini membutuhkan 3 kren, ya saya harus eh, minimal saya harus membuat 3 kren tersebut secara full desainnya. Jadi seperti itu, Mas Namil. Kalau untuk eh, model-model yang gratis sudah saya jelaskan tadi dari NSX atau Sumitomo dan di GrabCAD, TurboSquid dan juga ada di Tadano gitu, Mas. Tapi kalau untuk project saya atau yang tidak ada di website, ya saya gambar sendiri. Jadi saya harus mengetahui dulu tren apa yang harus saya pakai, gitu Mas. Oke, oke. Terima kasih Mas Abil. Mas, sorry mau nanya lagi dikit. Kalau di Inventor ini bisa modelin beton nggak ya, Mas? Iya Mas, udah di situ material konkret, eh, banyak material yang eh, di inventor, library inventor itu Oh, baik. Berarti khususnya nggak juga cuman ada konkret. di baja ya? Oke, oke. Iya, Terima kasih. masalah. Saya izin bertanya lagi, Mas Amin. Halo, Iya Pak. ya. Nah, yang saya pikirkan dari tadi saya ikuti. Nah, kita harus pikirkan seperti crawler crane, ground breaking, ya itu ground bearing. Jadi kita harus memikirkan juga sebelum melakukan lifting. Nah, itu kan ada memikirkan juga ground bearing ya, landasan tempat kita mencapai itu dari 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 tadi penjelasan belum ada tentang ground bearing begitu. Ah, mohon arahannya ini, saya manual-manual aja nih. Nah, ini sungguh luar biasa malam ini. Terima kasih Mas Amin. Terima kasih. Iya, oke Pak Petrus. Untuk ground bearing tadi eh, saya share dulu screen saya. Itu kan sudah kelihatan ini. Sudah Mas, Kelihatan. sudah. Oke. Ya. Jadi untuk ground bearing sendiri saya dapatkan dari Party itu ya sendiri dari
Jadi sudah ada di situ, saya harus angkat berapa, radius berapa, di situ kelihatan semua di eh, file ini. Lalu kita dapatkan posisi A maksimal, B maksimal, A aktual, B aktual. Lalu kita olah di listing plan yang ini, yang GBP ini, Pak. Jadi A aktual kita masukkan di sini, B aktual, C aktual, D aktual. Ya kan? Setelah itu kita masukkan A maksimal, B maksimal, C maksimal, D maksimal. Tapi ini biasanya nilainya sama. Kita cek di sini juga kan maksimalnya juga sama, yang merah ini. Nah, ini saya dapatkan dari partinya itu. Gitu. Jadi setelah biasanya saya lempar dulu tanahnya ke orang sipil. Setelah itu orang sipil melakukan pengecekan hingga 6 kali ya kan Pak. Hingga dapat sertifikatnya. Lalu saya cek ground bearing pressure-nya dari kalau di Liber itu biasanya pakai Lincoln Pak. Kalau yang keren-keren lain ya dari Terpati atau dari sini juga Krenbi atau yang penyewa kerennya itu. Ini saya dapatkan dari sana. Jadi seperti itu Pak Petrus. Setelah saya masukkan, saya dapatkan ini load maksimalnya, GBP maksimal under mat. Jadi seperti itu Pak Petrus. Baik, baik. Sungguh luar biasa ya. Saya hanya menghitung manual saja selama saya training keren inspektor migas maupun keren di panas bumi di Kemnaker ya. Saya mempunyai 3 sertifikat keren itu ya dari berbagai lembaga ya. Saya tunggu yang luar biasa. Kasih untuk penjelasannya. Nah, saya boleh bisa mendapatkan apa yang tadi dijelasin itu jika berkenan. Ya Pak. Kalau untuk kedepannya mungkin bisa Pak. Setelah kita melakukan pembelajaran. Jadi kalau saya ya Siap. kalau saya kalau saya memberikannya langsung kan kita hanya Saya paham. menggunakan. Saya paham. Siap. Tadi saya sudah Baik. sampaikan. Ya, saya Baik paham. Pak. Luar biasa. Setuju. Next time boleh buat kelas itu. Saya setuju sekali. Dan saya akan mengundang, insya Allah Tuhan izinkan saya undang mahasiswa-mahasiswa. Bahkan saya belajar bersama angkat dengan teknik. Saya berharap juga mereka ini saya sudah share materi banyak, cuma saya melihat cuaca di Ambon, jadi hanya saya sendiri yang hadir ini. Yang lain-lain asisten-asisten saya belum hadir. Terima Oke kasih Pak. Pak Amin. Next Baik time Pak, baik Pak. nanti saya sampaikan kepada ini. Luar biasa. Ya Mas. Terima kasih. Baik Pak. Sukses Mas. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau jika sudah saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya apakah ada masukan dari Bapak Yanu? Oke, dikit Mbak Ratua. Oke, Ini. eh Selamat malam Mas Sabil. Selamat malam Pak Yanu. Ya, ini makasih sharingnya cukup menarik. Mungkin sedikit saran aja. Mungkin nextnya kalau mau kita bikin rencana lebih detailnya, itu mungkin kita coba siapin metodenya mau seperti apa. Seperti satu arah dari Mas Abil atau mau modelnya workshop dengan menginstal inventor yang trial.
Nah, jadi mungkin di ending sessionnya mungkin ya itu udah bisa install yang trial nanti bareng-bareng workshop. Jadi teman-teman bisa lebih dapat. Tapi nanti tergantung mekanismenya juga ya. Mungkin atau tidak gitu loh. Mungkin atau tidak dengan online gini karena posisinya Mas Sabil kan di sana ya. Pun jauh di sana. Mungkin atau enggak dengan metode workshop seperti itu. Kalau enggak ya mungkin masih klasikal dari Mas Abil sharing itu. Tapi ini jadi membuka wawasan teman-teman bahwa yang selama ini lifting plan mungkin konvensional ya, pakai CAT gitu, ternyata ada metode lain yang cukup powerful untuk mitigasi. Oke, thank you Mas Abil. Baik Pak Enu, sama-sama. Saya menunggu info Berarti selanjutnya Pak. siap. Makasih Mbak Najwa. Baik, terima kasih Pak Yono. Untuk Bapak Didi Hidayat, apakah ada pemasukan? Ya, baik. Terima kasih Mas Kanoso. Ya, tadi menyampaikan materinya dari Mas Abil. Bagus ya. Maksudnya juga kita sudah ada dapat gambaran. Mungkin nanti ke depannya akan kita buat program yang lebih, tadi yang disampaikan oleh Sianu juga, lebih intensif gitu ya. Jadi bisa dapat experience dari teman-teman nanti yang ikut training bagian pembuatan itu dari katakan dari nol gitu ya, dari zero sampai nanti proses membuat. Jadi kita bisa sama-sama belajar nanti sekarang. Sebenarnya teman-teman halo itu bisa punya skill ya ini. Pastinya tadi bisa bicara banyak gitu ya, karena selama ini kita hanya menggunakan AutoCAD itu gambar dari banyak dua dimensi gitu, tiga dimensi juga jarang. Apalagi sekarang ada bantuan Painter-nya kan, tadi seperti Mas yang menggunakan powerful sekali buat nanti printing engineer untuk membuat printing plan. Ya mudah-mudahan ke depannya ada program-program lanjutan yang bisa berkesinambungan. Jadi juga ada buat eh, buat dukungan buat semua teman-teman kita dari Haloy. Jadi harapannya nanti bisa kita buat lagi program lanjutan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Nasir. Baik, terima kasih. Em, apakah ada masukan lagi atau apa dari partisipasi yang lain? Saya izin. Halo, Em, ya, ya, saya baik Pak. izin. Ya, Pak Yanu, selamat malam. Luar biasa tadi Malam. masuk Pak Yanu. Setuju sekali ya apa yang disampaikan Pak Yanu dan Pak Didi. Ada kelas khusus ya, dan tryout begitu. Sungguh luar biasa. Saya sebagai members of Aloy, saya support. Ya, saya mendukung for next time ya. Setuju sekali saya untuk ada kelas yang berikutnya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Yanu, Pak Dedi, Mas Amin ya. Luar biasa. Insya Allah ke depan ya Pak Dedi ya. Ya, dan buat Pak Yanu, Ya, Pak apa Nasir. kabar? Selamat malam Pak. Luar Malam Pak. biasa. Ya, sehat selalu semua. Salam dari Ambon begitu. Terima kasih. Sampai malam-malam ini. Ya, luar biasa Pak. Terima kasih semua. Pak Amin ini luar biasa, satu teknologi yang maju ya. Kita manual ini, masih manual ini menghitung-hitungnya. Tapi saya ikuti beberapa kali dari pelayan. Sayang di Hotel Borobudur waktu itu Pak, nggak sempat ikut. Iya Pak, masih ingat saya di tahun 2022 itu Pak. Ya. Ya, Pak Terima Nasir. kasih Pak. Ya Pak Didi. Ya, Terima sampai. kasih semua. Selamat malam. Ya, terima kasih. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya adalah sesi foto
Dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena panitia akan mengambil foto. Untuk share screen-nya mohon maaf bisa di Saya akan mengambil 2 foto karena ada 2 slide. Hitung mundur 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya 3, 2, 1. Baik, demikian rangkaian acara short course pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dan kepada narasumber Bapak Abil yang telah berbagi ilmunya. Saya selaku panitia memohon maaf apabila ada salah kata. Short course hari ini kami tutup. Terima kasih dan sampai jumpa pada short course lainnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih Irman. Pak Nabil. Terima kasih, Anu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas materinya. Terima kasih Sama-sama, materinya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima Assalamualaikum. kasih semuanya, Mas Yanu. Semoga Oke, acara seperti ini terus berkelanjutan. Ya, siap. Lanjut di Angola, Mas. jangan. Oke, makasih Mas. Iya, Mas Anto. Pamit Pak Dedi, Pak Yanu, izin pamit Pak Yanu. Ya, pamit terus. Ya, Terima silakan pamit kasih. terus. Nah, sukses di sana, sehat selalu. Mohon izin Ya, pamit. Ya, Sukses silakan, untuk silakan, Pak. luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. yo. Mas Abil. Oh, udah live. Mas Abil udah live. Belum. Oh, Belum. belum. Oh, belum. Keren banget. Pak Yanu mau ngomong, Pak Yanu ngomong. Apa, ada apa? Sini. Ngomongin apa? Abil nih.